perusahaan farmasi besar membagi dividen keuntungan mereka tahun ini mendekati angka 500 triliun rupiah, maka saya secara pribadi berkomentar, ini benar-benar kemufakatan jahat mereka ini, memainkan penyakit yang ditimbulkan oleh COVID. Dajjal benar mereka itu, beserta kaki tangannya yang menjajakan kesehatan demi keuntungan keuangan. Siapapun yang ambil untung cuan dari proyek bansos dan obat-obatan atas nama kemanusiaan secara berlebihan, bahkan menginjak hak orang lain dan menyebarkan penyakit yang namanya COVID, mereka aslinya Dajjal. Kita ke India dan Amerika sebentar. Sekarang India jumlah populasinya 4 atau bahkan hampir 5 kali Amerika, di mana Amerika saat ini terpapar COVID sudah mencapai 32 juta manusia atau mendekati 8% jumlah populasi di Amerika. Ditambah strategi vaksin di Amerika, bisa jadi herd immunity di Amerika sudah mencapai 50% populasi. 8% populasi terpapar COVID, 40% divaksin. Saat ini terbukti data terpapar COVID melandai turun tajam di Amerika saat ini. Di India, kalau 8% populasinya adalah 100 juta manusia, akankah terpapar sampai 100 juta manusia di India? Akankah hal ini akan terjadi di India? Hingga hari ini yang terpapar sudah mendekati angka 30 juta. India darurat dan dunia tegang. Berita tentang India terus diputar di mana-mana. Kemudian Turki mulai diberitakan hal yang buruk. Jepang serta Malaysia mulai disebar berita negatif. Second wave COVID memapar dengan cepat. Indonesia jangan sampai diberitakan negatif oleh globalis. Kita harus menjalankan strategi yang efektif. Berkali-kali kaum Newman ingatkan, tidak cukup vaksin, vitamin, dan larangan mudik saja yang dilakukan. Harus ada political strategi, politik luar negerinya. Apa itu political strategi internasionalnya? Kita pura-pura taat pada globalis, beli vaksin mereka, tapi kembangkan di dalam negeri vaksin lokalnya. Pakai 20% vaksin globalis, tapi yang 80% adalah vaksin lokal. Lakukan dalam waktu sesegera mungkin. Tahun ini harusnya memvaksin 100 juta penduduk dan tahun depan 2022 harus bisa 100% penduduk. Semua ini bisa dilakukan dengan strategi printing money berbasis alat kesehatan underlayingnya. Mohon jangan hutang lagi. Kalau menterinya minta hutangan, tolong ganti aja tuh menterinya. Jangan sampai ada 10.000 triliun rupiah hutangnya di akhir masa jabatan. Masa orang baik populer dapat gelar raja hutang sih? Janganlah. Menteri yang baik, pendukung kerja beliau menyarankan hutang, janganlah. Stop berhutang. Oke deh, kalau memang bisanya ngutang, nggak bisa buat uang, ya mbok ngaku saja. Kita bantu deh mengatasi ekonomi dan COVID. Untuk hal ini, New Mind setuju. Lebaran dengan Zoom dan video call. Kali ini kami setuju, tapi tidak tahun depan. Tahun lalu kami sudah setuju. Karena tidak perform dengan baik tahun ini, kami masih sabar. Kami sebagian aja yang pulang kampung, tidak pulang mudik. Benar, untuk memutus mata rantai COVID yang terbaik adalah batasi pergerakan manusia. Jadi kaum New Mind mendukung tahun ini tidak mudik, tidak pulang kampung, dan tidak berwisata hingga akhir bulan Mei 2021. Kami dukung Lebaran sekali lagi dengan Zoom, dengan video call, tidak apa-apa. Lebaran tidak mudik, tidak apa-apa. Asal jangan Lebaran tidak bersama mudik. Bener deh, tanpa mudik dunia hampa. Dengan mendukung tidak mudik, kami minta syarat tapi, yaitu untuk menggratiskan Genos tes COVID yang lokasinya ada di setiap publik area terdekat, dan Satgas COVID yang tegas yang selalu mencek gadget setiap orang di mana setiap hari. Yang belum tes Genos harus tes dan mendapatkan negatif, dan ini gratis. Lalu mendukung imunitas ditingkatkan dengan dendritic cell. Diisi vaksin imunitas Nusantara, dendritic cell imunitas gratis, ditambah vitamin gratis untuk 100 juta penduduk Indonesia hingga akhir tahun ini dan seluruh penduduk Indonesia hingga akhir tahun 2022. Hingga di tahun 2023 Indonesia bebas menang dari COVID duluan pertama di dunia. Kalau kami sudah mendukung dan mengkampanyekan tidak mudik tahun ini, Lebaran dengan Zoom dan video call saja. Namun kalau antigen, Genos, swab test masih berbayar, kalian keterlaluan wahai pejabat. Harus ada keseimbangan dong. Kami orang kampung, keluarga adalah aset terbesar kami. Jabatan kami nggak punya, kekuatan politik kami nggak punya, kemampuan mengubah aturan nggak punya juga, kemampuan mengatur untuk kepentingan kelompok kami juga nggak punya juga, kemampuan mengatur untuk kepentingan kelompok kami, golongan kami, dan bohir kami juga nggak punya. Jadi keluargalah yang kami punya. Kami bisa bersabar satu kali lagi, tapi sebagai balasan Genos gratis, swab test gratis, antigen gratis, kemudian imunitas gratis, vitamin gratis. Setuju?